Shalom, kembali lagi bersama saya Afila Neha. Kali ini saya akan membacakan resumen bab 5, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. A. Individu dan manusia. Manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan fiksi, unsur raga dan jiwa. Individu adalah manusia yang memiliki kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai perseorangan atau orang seorang yang memiliki keunikan. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial dikatakan sebagai makhluk sosial juga dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan dengan orang lain. Collier berpendapat bahwa looking glass self terbentuk melalui 3 tahap. Tahap pertama, seorang mempunyai persepsi mengenai pandangan orang lain terhadapnya. Tahap kedua, seorang mempunyai persepsi mengenai penilaian orang lain terhadap penampilannya. Tahap ketiga, seorang mempunyai perasaan terhadap apa yang dirasakannya sebagai penilaian orang lain terhadap itu. Dapat disimpulkan bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan, yaitu 1. Manusia tunduk pada peraturan norma sosial, dan 2. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Keempat, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. B. Pengertian masyarakat dan ciri-cirinya. Istilah masyarakat dalam bahasa Inggrisnya society, sedangkan istilah komunitas dalam bahasa Inggrisnya community. Ciri atau unsur masyarakat menurut Crash, yang pertama itu kumpulan orang. Kedua, sudah terbentuk sistem sosial atau struktur sosial tersendiri. Keempat, memiliki kepercayaan, sikap, perilaku yang dimiliki bersama. Kedua, unsur masyarakat menurut Crash, Kulkrich-Freid, dan Ballard. Yang pertama, kolektivitas interaksi manusia yang terorganisasi. Ketiga, kegiatan terarah pada sejumlah tujuan yang sama. Kedua, kegiatan terarah pada sejumlah tujuan yang sama. Ketiga, memiliki kecenderungan untuk memiliki keyakinan, sikap, dan bentuk tindakan yang sama. Ketiga, unsur masyarakat menurut Farikrit et al. Yang pertama, manusia, kelompok manusia. Yang kedua, adanya perpaduan atau kesatuan diri berdasarkan kepentingan utama. Ketiga, adanya pertahanan dan kekalan diri. Keempat, adanya kesinambungan. Kelima, adanya hubungan yang pelik di antara anggotanya. Keempat, unsur atau ciri masyarakat menurut konsep Horton dan Hood. Yang pertama, kelompok manusia. Kedua, sedikit banyak memiliki kebebasan dan bersifat kekal. Ketiga, memiliki kebudayaan. Keempat, memiliki hubungan dalam kelompok yang bersangkutan. Pengertian masyarakat setempat atau komunitas dan ciri-cirinya.
Masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Unsur pertama dari komunitas adalah adanya wilayah atau lokasi. Unsur kedua dari komunitas adalah perasaan saling ketergantungan atau saling membutuhkan. C. Masyarakat kota dan desa. Menurut Sujono Soekarto, masyarakat kota dan desa memiliki perhatian yang berbeda, khususnya perhatian terhadap keperluan hidup. Di desa diutamakan adalah perhatian khusus terhadap keperluan pokok. Fungsi-fungsi lainnya diabaikan. Lain dengan orang kota. Mereka melihat selain kebutuhan pokok, pandangan masyarakat sekitarnya sangat mereka perhatikan. D. Interaksi sosial dan pelapisan sosial. Pertama, interaksi sosial. Menurut H. Berner, interaksi sosial adalah hubungan antara dua individu atau lebih, di mana kelakuan individu yang satu memengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. Menurut Gilin and Girlin, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang individual, antara kelompok-kelompok, dan orang per orang dengan kelompok. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, antara kelompok dengan kelompok, antara individu dengan kelompok. E. Stratifikasi sosial dan pelapisan masyarakat. Berkaitan dengan penempatan individu dalam kelompok sosial, maka individu memiliki kemampuan untuk, yang pertama, menempatkan diri. Yang kedua, ditetapkannya oleh orang lain dalam suatu lapisan sosial ekonomi. Ketiga, dimensi prestisi. Yang keempat, penekanan bidang kehidupan atau domain. Kelima, makna gaya hidup. Yang keenam, dimensi simbolik, simbol-simbol yang digunakan dalam kehidupan. Nah, jadi itu tadi resumen yang telah saya buat mengenai manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Terima kasih. Shalom.